ini pertemuan ketiga tentang peradaban Islam ya, di Nusantara. Di pertemuan 2 minggu kemarin, kita sudah membahas tentang teori-teori. Teori itu kalau terbukti, ya itu menjadi sebuah fakta. Tapi kalau buktinya lemah atau tidak kuat, maka itu akan menjadi karang mengarang. Ya kan? Seperti yang saya singgung di pertemuan terakhir, misalnya teori Gujarat yang disampaikan oleh orientalis dan juga ahli kolonialis ya, staf ahli kolonialis lah kalau sekarang ya, yaitu Snoek Horgrunje ya, pada 1907 kan mengemukakan teori. Nah, ini buku yang agak baru dari seorang peneliti Nahdien ya, Kiai Ahmad Baso juga memberikan penelitian teks terutama yang berbahasa Arab maupun yang berbahasa Inggris, dan mereka itu bekerja sebagai buruh kapal. Kemudian juga seorang ahli Al-Balazuri menjelaskan kaum Sababijah, ini Sababijah itu yang diduga nanti orang Nusantara, pernah tinggal di pesisir Arab dan Persia itu sejak sebelum Islam. Itu nenek moyang kita memang seorang pelaut, nenek moyangku seorang pelaut, itu benar. Ya. Apalagi kita adalah negara kepulauan ya, tradisi menjadi pelaut itu ya sejak adanya manusia ditemukan di tanah Nusantara ini ada. Nah, bentuk tunggal dari kata Sababijah itu sabat ya, menurut Ibnu Manzur, dan Sababijah ini adalah yang 2 abad berikutnya dikenal orang Arab sebagai Zabat ya, pakai zai bukan s ya. Ya, sebutan untuk orang Jawa atau setidaknya pesisir timur Sumatera. Ya, jadi Sabat dengan s ya, itu dialek yang awal mendahului sebelum penyebutan Zabat dengan z ya, zai. Nah, ini bukti bahwa orang Jawa atau orang Jahiliyah sudah ada sejak saat itu. Kemudian Gabriel Ferran, ya, seorang sejarawan, menulis di dalam Encyclopedia of Islam di volume 4 bahwa Sabat ini adalah nama awal bagi Zabat. Jadi betul. Ada lagi yang menyebutnya Zabag dan Sabak, pakai G. Nah, Profesor Grini dalam Research of Ptolemy's Geography itu menyebutkan Sabat itu berasal dari bahasa Sanskerta untuk Pulau Jawa. Ya. Gangguan ya. Lanjut, tadi ada gangguan sinyal. Nah, lebih jauh lagi ya, Al-Balazuri dalam Futuhul Buldan ya, punya kitab namanya Pembebasan Wilayah. Ya, ini salah satu ajaran Islam ya, bukan penjajahan. Ya, nanti kita bahas di lain topik. Kaum Sababijah, Zud dan Andagar ini dulu termasuk tawanan dan pasukan Persia yang mereka anggap sebagai orang Sind, orang Pakistan zaman sekarang. Nah, ketika mereka mendengar kaum Qawari masuk Islam, Sababijah dan Zud mengikuti jejak Qawari dan mendatangi Abu Musa. Oleh Abu Musa mereka ditempatkan di Basroh, ya, di sekitaran Irak sekarang. Nah, kejadian ini terjadi di masa Sayyidina Umar. Ya, kemudian mereka, ya, orang Jawa ini atau orang pesisir Sumatera lah, ini bekerja sebagai penjaga gerbang atau jalawisa dan sipir penjara ya, sekitar tahun 50 Hijriah. Ya kan? Ini mereka ya, kaum Sababijah ini dalam kitab-kitab tarikh yang disebut ya,
telah masuk Islam sejak zaman sahabat Umar dan juga menjadi penjaga Baitul Mal di masa Khalifah Ali. Ini adalah orang Nusantara. Ya. Kemungkinannya kan cuma dua, pesisir utara Sumatera atau Jawa. Ya, sejarawan tadi yang namanya Ferran mengatakan bahwa fakta ini tidak terlalu mengejutkan, mengingat penduduk Nusantara adalah buruh. Ini bukti awal bahwasanya nenek moyang kita itu memang bahkan sudah mengkoloni ya Madagaskar, bagaimana disebutkan oleh Al-Kaswini, ya, orang sejarawan juga. Jadi interaksi ya nenek moyang kita itu sejak zaman bahkan jahiliyah sudah ada. Belum zaman kenabian itu sudah berinteraksi dengan orang Arab, ya kan? Bahkan peradaban Persia juga. Nah, itu dari satu sumber. Nah, ini yang saya baca yang cukup menarik juga ada di jurnalnya Universitas Islam Nusantara ya, Universitas NU di Jakarta itu membuat jurnal Islam Nusantara. Ini juga ada buku yang diterjemahkan oleh seorang sejarawan Malaysia ya, GS Fatimi, bisa di googling namanya. Itu menyebutkan ya ada pelancong Arab atau Arab Persia sebelum Ibnu Battuta. Nah, siapa namanya? Ya, namanya itu Buzurg Ibnu Sahriyah Ramahurmuzi. Jadi Buzurg Ibnu Sahriyah Ramahurmuz ini daerah di Persia. Jadi dia orang Muslim keturunan Persia. Dia mempunyai catatan perjalanan yang namanya kitab Ajaibul Hindi, ya, keajaiban Hindia. Ya kan? Ini adalah catatan termasuk yang paling awal dari pelancong Arab Persia yang datang ke Nusantara. Karya ini bahasa Indonesia belum ada ya, bahasa Melayu sudah ada terjemahan oleh GS Fatimi. Berisi laporan perjalanan dari Arab ke sejumlah negara yang terhubung melalui rute Arab ke sejumlah negara di Samudra Hindia sampai ke Cina ya. Jadi buku ini memotret aktivitas dan kondisi dunia maritim di Samudra Hindia dari Afrika Timur, kemudian Nusantara hingga Cina yang paling awal. Luar biasa ini. Saya sudah download tapi belum baca semua karena banyak tebal. Ini sebagian ya kita sampaikan di sini. Di kitab Ajaibul Hindi, kitab yang luar biasa. Ignatius Krotowski itu menyatakan, ya seorang ahli sejarah juga, para Arab itu telah melakukan berbagai perjalanan ke berbagai negeri sebab sejak sebelum lahirnya Islam, ya kan? Ini wajar ya. Selain tadi saya sebutkan faktor kita memang bangsa kepulauan, sehingga melaut itu menjadi sebuah hal yang ya alami begitu kan. Selain itu adalah bangsa kita dulu juga melakukan berbagai perdagangan melalui jalur maritim, ya, sehingga wajar sampai kemana-mana. Tadi koloni ya, ada keturunan orang Jawa itu sampai Madagaskar, itu kan di Afrika bagian selatan ya. Jadi bangsa Arab ya, itu memang sebagai bangsa yang paling bagus di dalam dokumentasi sejak di masa awal-awal, ya kan. Catatan perjalanan yang ditulis dan dilakukan oleh para pelancong Arab itu cukup melimpah. Ya. Bukan hanya kitab ini, ada juga, tapi saya belum pernah punya ya. Ada Ibnu Khardadeh, Al-Yaqubi, Ibnu Faqih, Ibnu Rustoh dan sebagainya. Ibnu Battuta kemudian. Jadi sangat banyak ya, sehingga ya tidak perlu sebenarnya karang-mengarang dengan teori yang dikemukakan oleh orientalisnya. Karena bukti-bukti referensi itu bejibun.
Ya, tinggal apa namanya kita ya para pengkaji sejarah itu mau meluangkan waktu yang banyak atau tidak. Jadi kembali lagi ke kitab Ajaibul Hindi ini, Buzur Ibnu Syahriar Rama Hurmuz ini adalah seorang kapten pengelana ya, ahli geografi Muslim ya, yang diperkirakan ya lahir di Khuzistan, yaitu kota di Persia di abad itu. Nama Buzur itu merupakan nama khas orang Persia ya. Ya sekitar 6 mil ya dari kota Akwas, kota Persia di masa itu. Ya kan? Ini sayang belum bisa ditampilkan ya PPT-nya. Ya. Jadi saya tadi juga membaca beberapa artikel dengan interaksi semacam itu, bahasa Melayu itu saat itu ya di apa namanya, ketika perdagangan itu semakin besar itu menjadi bahasa internasional. Ini saya baca artikel dari Malaysia. Orang di Malaka sebagai bandar saat itu, bandar perdagangan besar di Selat Malaka, sampai ke Cina, bahkan sampai India tuh banyak yang bisa bahasa Melayu. Dan seperti sekarang kita ya terpaksa mempelajari bahasa Inggris karena pelaku utama perdagangan internasional ya Amerika, Eropa, semuanya bahasa Inggris. Ya, sama seperti itu, kita pernah pada posisi seperti itu, bahasa Melayu itu benar-benar menjadi bahasa internasional dan dipakai banyak orang. Sekarang kan ya sangat terbatas ya dibanding bahasa internasional dari Eropa khususnya, ya kan? Di PPT saya juga saya kopaskan ya di kitab Ajaibul Hindi yang ini terbitan 1883 di halaman 156. Itu ada itu mengutus utusan untuk menemui Nabi. Nah, pada saat terdengar berita kemunculan, ini saya bacakan ya, kemunculan Nabi Muhammad, ya, masyarakat Sarondip, ringkasnya Sarondip itu kan sejauhan memperdebatkan cuma dua, yaitu Ceylan atau Sri Lanka dan Swarna Dwipa. Tapi yang saya kaji yang terkuat itu Swarna Dwipa, yaitu Sumatera dan sekitarnya, yang mengirim saat itu ketika berita munculnya Nabi Muhammad itu raja di Sarondip. Ini kemungkinan kalau nggak Sriwijaya ya kerajaan di Jawa yang di masa itu, mungkin Kalingga atau yang lainnya, mengirim utusan ya, kemungkinan besar Sriwijaya. Utusan yang cakap dan cerdas untuk menemui Nabi Muhammad, ya, melihat kepribadiannya dan sekaligus untuk mengetahui ajaran yang dibawa oleh sang Nabi. Kemudian utusan tersebut melakukan perjalanan ke Arab ya, dan tiba di Madinah pasca wafatnya Nabi. Nah, ini catatan yang jelas. Nabi sudah wafat, jadi kemungkinan ada sahabat dari Nusantara yang kita ketahui by name itu sulit. Memang ada yang hidup di sana, sudah masuk Islam, tapi ya kerjanya kan menjaga penjara, menjaga Baitul Mal, jadi tidak punya apa ya peran yang buat namanya tertulis. Ya, ini kembali ke kitab Ajaibul Hindi ini disebutkan ya utusan dari Raja Sarondip atau Swarna Dwipa ini bertemu dengan Umar ibn Khattab. Ya, pada perjumpaan tersebut, ya, utusan itu bertanya tentang Nabi dan risalahnya. Kemudian Umar memberikan jawaban kepada sang utusan Sarondip tersebut. Kemudian setelah dianggap cukup, sang utusan itu kembali ya, dan ternyata wafat dalam perjalanan pulang menuju
Sarundip. Ya, ini utusan-utusan ini ya bisa, kalau ada yang masuk Islam ya itu jadi tabiin. Terus sayangnya di kitab ini tidak ada catatan namanya, Beco atau siapa, tidak ada, Irak sekarang. Akan tetapi utusan ini tidak sendirian, ya, yang membawa asisten yang juga berasal dari Sarundip. Kemudian ya, ini saya pindah screen. Sang utusan kemudian sang utusan itu sampai ke negeri Sarundip. Kejadian yang ia temui termasuk wafatnya Nabi Muhammad dan Abu Bakar, lalu ia menceritakan tentang khalifah penggantinya yaitu Umar bin Khattab dan menjelaskan ya pribadi sang khalifah yang rendah hati, ya, pakaiannya pun sederhana, tidur di masjid, ya kan? Ini Jawa banget kan, tidur di masjid. Nah, cerita yang dikisahkan ini sangat menarik, ya, simpati dan empati para pendengarnya, ya, itu Raja di Sarundip dan pejabatnya, hingga menginspirasi masyarakat Sarundip dan rajanya untuk mengikuti ya keteladanan Khalifah Umar bin Khattab dengan mengenakan pakaian biasa dan mencintai kaum muslim. Nah, itu di kitab Ajaibul Hindi. Jadi tidak disebutkan apakah mereka masuk Islam, tapi yang jelas itu kalau masuk Islam ya itu tabiin. Kemungkinannya ada sahabat tabiin karena mereka ada di sana saat itu. Islam atau Islamnya ada yang sudah Islam, tapi ya itu by name-nya kita tidak mendapatkan atau belum ada kitab yang ditemukan atau menjelaskan secara, ya, dalam itu ada 2 surat di redaksionalnya ada sedikit berbeda. Sejarawan G.S. Fatimi menyimpulkan ya, bahwa yang dimaksud kata Al-Sin dan Al-Hind dalam redaksi surat tersebut itu bukan Cina dan India, tapi Indonesia. Ya, argumen ini didasarkan pada ada istilah Maharaja ya, yang disebutkan di surat yang kedua yang tidak saya baca tadi, ya, di mana istilah itu pada masa tersebut itu gelar raja di Sumatera, yaitu Sriwijaya, ya, Sriwijaya. Kemudian ada ciri lagi, yaitu bahwa raja itu memiliki 1000 ekor gajah ya, sebagai kendaraan besaran Sri Maharaja. Ya, ini cuma ada di Sumatera, nggak ada di Sri Lanka. Nah, itu rujukannya kalau bisa ditampilkan PPT-nya ada G.S. Fatimi, ya, judulnya Islam Comes to Malaysia tahun 1963. Berikutnya, ya, Mahmud Syakir ya, dalam Al-Tarikh Al-Islami, ya, Al-Tarikh Al-Mu'asirah fil Qarah Al-Hindi volume 11 Maktabah Islami ya 91 Beirut, itu menuturkan telah diceritakan dalam berbagai buku-buku sejarah bahwa pedagang-pedagang dari Indonesia telah sampai ke Baghdad pada masa kepemimpinan Khalifah Harun al-Rasyid. Ketika mereka kembali ke tanah airnya, di samping membawa keuntungan datangnya, mereka juga membawa akidah Islam dan menyebarkannya ke masyarakat. Ya, jadi ini proses Islamisasi sudah mulai dibahas. Fakta Islamisasi sudah mulai dibahas. Jadi bukan dari Gujarat. Karena sampai di abad munculnya Islam di Indonesia, ya, generasi awal pesisir pantai, bahkan sampai di masa Sumatera Pasai itu, ya, Gujarat itu masih Hindu radikal, garis keras. Kan? Jadi ini untuk bocoran untuk materi berikutnya, bahwa yang membawa Islam ke Nusantara itu ini, ya, salah satunya adalah pribumi. Jadi aktornya bukan hanya orang Arab, pribumi, ya, orang asli Sumatera dan Jawa yang sudah Islam, ya, karena berdagang kemudian belajar Islam, ya, itu melakukan Islamisasi yang tercatat ini di masa Harun al-Rasyid, ya. Khalifah Abbasiyah, jadi sudah warnanya sudah, ya, kelihatan nanti ulama-ulama mazhab itu kan sudah ada di situ, kan?
Baik, ya, berikutnya. Nah, ini pembahasan mengenai kata Sarondip tadi. Seorang sejarawan ya, Kevonian menyatakan bahwasanya data-data seputar nama, jadi nama dan tempat itu kan banyak yang mirip. Ini sejarawan itu berdebat. Menurutnya, dalam sumber bahasa Armenia yang ia teliti, nama Sarondip ini dalam bahasa Armenia ditulis oleh Oske Getin dan Oske Getin, yang dalam bahasa Sanskerta bermakna swarna bumi atau bumi emas, pulau emas, ya, yang bisa dibandingkan dengan istilah Suvama Dwipa atau pulau emas. Ya, sebagian mengidentifikasi ini Ceylon atau Sri Lanka akibat kekeliruan di antara transkripsi bahasa Arab dengan istilah Surandip dengan Sarondip. Jadi kalau Surandip itu Ceylon atau Sri Lanka, tapi kalau Sarondip itu Sumatera atau Nusantara lebih besar. Ini yang saya terangkan tadi, yang kuat itu adalah yang dimaksud dengan warna Dwipa itu adalah Sumatera. Ya. Jadi ya, poinnya memang nenek moyang kita itu adalah pelaut yang tangguh. Bahkan konon ya replika perahu Sriwijaya itu yang ada di terinspirasi Pahatan Borobudur itu adalah satu-satunya model perahu kargo penjelajah yang mempunyai kabin. Bahkan ada selirnya di situ atau istri-istri ya. Bandingkan ya pesawat Portugis di masa penjajahan itu aja melarang membawa perempuan. Tapi pesawat di masa Sriwijaya, pesawatnya, kapalnya sudah mempersiapkan kebutuhan. Gabriel Ferran, ya, orientalis dari Prancis, mengulas koloni orang-orang Nusantara di Madagaskar pada milenium pertama. Ya. Mereka adalah awak kapal yang tangguh, penguasa-penguasa bandar memakai mereka untuk mengusir bajak laut. Bercina mengatakan mereka mampu berenang dengan mata terbuka. Kemampuan itu mirip dengan kemampuan orang Baju, Sumatera. Suku laut nomaden yang tersebar di berbagai wilayah yang ditulis pada abad ke-11 yang dekat. Ya. Paling dekat yang bisa ditemukan itu ada kesaksian ya, di situ Ibnu Lakis, dia menyaksikan ada sekitar 1.000 orang wak-wak yang berlabuh di Sofala. Sofala itu Mozambik kalau sekarang. Mereka mencari barang-barang yang berharga di negeri mereka, mulai dari kulit, ya, kura-kura, kulit macan tutul, dan terutama budak Zanggi. Tempat lain yang menjadi bandar persinggahan orang Nusantara sejak awal adalah pantai Coromandel. Yang nama itu berasal dari penyebutan pelaut Portugis tentang kerajaan Cholamandala. Coromandel itu Cholamandala di India Selatan ya, yang salah satu rajanya menaklukkan Sriwijaya. Juga ya ada catatan pada abad ke-11 kerajaan Cholamandala ini juga mengalahkan Kadaram atau Kedah. Kan? Yang kemudian ya dekat, kalau sudah Kedah ya Sriwijaya dekat. Nah, ini catatan pentingnya lagi ya, 500 tahun ya setelah kejayaan Sriwijaya, ya, tidak banyak ya sumber-sumber luar yang bercerita tentang perjalanan orang laut Nusantara. Yang ada itu arus balik para pendatang ya, mulai dari orang-orang Moro dan semenanjung Iberia ya di ujung barat, kapal dagang Persia dari Hormuz hingga Gujarat sampai munculnya armada besar Cheng Ho dari Cina. Nah, ini ada nama, baru ketemu nama itu di abad 14, nama tokoh Jawa di Yaman. Ya. Ini merebaknya kedatangan pedagang-pedagang dari negeri yang disebut di tulisan-tulisan sejarawan itu adalah negeri atas angin ya, ke wilayah pesisir Nusantara ya, karena pada milenium pertama ya pemuka-pemuka Siwa Buddha dan India serta Cina itu berziarah ke timur
Ya, pertengahan milennium kedua, para peziarah dan dari Nusantara itu yang menuju ke barat. Ya, mirip perjalanan. Ya, ini ada orang Jawa yang tercatat ya di abad ke-14, yaitu namanya Mas'ud Al-Jawi. Ya, ini seorang sufi, ya. Jadi yang tercatat paling tua ini namanya orang ulama sufi. Jadi wajar kalau pengaruh sufi ya di dalam Islamisasi di Jawa itu sangat besar ya, karena ini tokoh sejarah yang ketemu ya saat itu di kota pelabuhan Aden yang sekarang di negara Yaman, itu namanya Mas'ud Al-Jawi, ya, yang ditulis ya di beberapa tulisan catatan sejarawan dan pelancong tadi adalah pengajar sufis ya di Mekah, ya, pernah mengajar di Mekah. Michael Lavan ya, seorang peneliti dari Leiden, mencatat ya keberadaan Mas'ud Al-Jawi ini sebagai seorang mursyid ya, di dalam tarikat Qadiriyah, mursyid panutan secara bahasa ya. Mas'ud ini mengajak ya Al-Ya'fi ke dalam persaudaraan yang mengacu pada ajaran Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi sayangnya setelah catatan ini, riwayat perjalanannya ke Nusantara itu tidak atau belum ditemukan. Oh, ini di awal abad ke-12 ya, Mas'ud Al-Jawi. Ini yang orang Nusantara yang sudah ketahuan menjadi pengajar pernah mengajar di Mekah, ya, kemudian pernah di Aden juga. Jadi ini tokoh tertua yang kita yang ada di sana. Jadi ini kemungkinan besar pertama atau fakta pertama bahwa Islamisasi Nusantara itu tak lepas dari orang Nusantara sendiri yang tentu berguru di Arab. Ya, nanti insya Allah pertemuan 2 minggu lagi kita membahas bagaimana peran orang Arabnya yang nanti kemudian dikemas. Yang jelas ketemu Umar itu sudah ada ya orang Sumatera atau Jawa. Khotob yang kemudian pulang meskipun tidak disebutkan dia masuk Islam atau tidak, tapi orang itu ya kan pulang meskipun meninggal di Irak, ya, asistennya bisa pulang ke Nusantara dan menceritakan sampai nanti ya kita bahas lagi Raja Sriwijaya berikutnya meminta dikirimkan pendeta ya istilah mereka ulama untuk mengajarkan mengenalkan Islam di Sriwijaya. Ya. Itu di masa Umar bin Abdul Aziz, cucunya Umar malah. Jadi berkelanjutan hubungan korespondensi Nusantara dan nah yang nanti juga akan kita bahas ya 3 peziarah besar ya orang kita sendiri orang Nusantara itu berasal dari Aceh. Saya yakin yang suka baca sejarah pasti kenal ya Nuruddin Raniri ya, jadi nama apa ya Aceh ya. Nama kampus kalau nggak salah. Kemudian ada Abdul Rauf Al-Singkili, Singkil itu juga di Aceh. Kemudian ada Yusuf Al-Makassari, orang Makassar. Ini buku-buku tentang jejaring ulama, saya sudah koleksi juga. Ini yang satu dari Azumadin Azra, cukup ya, representatif lah. Ada lagi bukunya Ahmad Baso, saya lagi beli, cuma datang. Ya, sama beberapa buku lain ya. Jadi itu untuk edisi berikutnya. Di kesimpulan kita edisi kali ini adalah ya adakah sahabat dan atau tabiin ya dari Nusantara? Kemungkinan ada ya. Cuma kita menunggu ada yang menemukan referensi untuk mengatakan siapa atau pasti ada bukti tertulisnya. Itu sampai sekarang belum ditemukan by name. Tapi kemungkinan itu ada karena interaksi bangsa kita, ya Nusantara itu sudah jauh sebelum masa nubuwah. Nah, kemudian hal yang paling penting lagi ya ini ya, sangat urgen lagi dibutuhkan ya di masa yang terbuka ini ya seharusnya ya. Tapi sayangnya ya penguasanya nggak terlalu peduli sejarah.
Seharusnya ya kiblat referensi ya tentang Islamisasi negeri kita itu jangan lagi berkiblat kepada para orientalis, apalagi pada Snoop Burgernya. So, bukan hanya orientalis, dia itu adalah kaki tangan penjajah yang memang tujuan utamanya itu adalah yang menghancurkan ya identitas kaum muslimin di Nusantara. Yang itu berlanjut, ada muridnya namanya Drewes ya tulisannya, orang Belanda juga yang terus ya menggembar-gemborkan teori Gujarat ini sebagai sebuah satu-satunya cara ilmiah di dalam memandang Islamisasi Nusantara. Ya, padahal tadi kita sudah menemukan beberapa nama, beberapa teks ya, di abad ke-12 dan 14, 13 tentang ulama. Kemudian ini yang bukti yang sebenarnya mudah, ini Islamisasinya dari sini. Nah, kalau teori Gujarat itu siapa? Nggak ada, nggak bisa menyebutkan satu nama pun ulama Gujarat atau tokoh Gujarat yang kemudian mendakwahkan Islam di Indonesia. Hanya bukti nisan, batu nisan yang mirip. Ya, padahal dengan perdagangan yang begitu masif saat itu di jalur ya Samudra Hindia, ya beli batu nisan aja sudah gampang gitu kan. Apalagi ketika pedagangnya sudah menjadi muslim ya mungkin menjual batu nisan ke mana-mana juga bisa. Itu tidak menunjukkan bahwasanya orang Gujarat atau muslim Gujarat itu sebagai satu-satunya atau bahkan aktor utama, tidak sebagai Islamisasi ya, sebagai aktor Islamisasi di Nusantara. Nah, itu catatan pentingnya. Sehingga usaha keras ya dari para ulama kita ya, dan juga dari para habaib ya, pokoknya seperti tadi Hamka, kemudian Hashimi, kemudian Syekh Naqib Al-Atas, itu meneliti ya referensi-referensi Nusantara maupun Arab yang kemudian membangun ya, teori, bahkan bukan hanya teori tapi sebuah peristiwa level dunia akademis sehingga bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya, dan sehingga agak lucu juga kalau ada Ustadz mengatakan misalnya Wali Songo itu adalah hoak atau apa namanya tidak ada. Ya. Padahal ya tokoh-tokohnya itu ya ada tercatat di dalam buku-buku sejarah yang ada di masa itu, di abad-abad ya, ketika Islam sudah menjadi masif di Nusantara itu ada. Itu nanti yang akan kita bahas, tokoh utama itu para habaib, para keturunan Alawiyin yang menjadi aktor utama Islamisasi di Nusantara. Yang namanya itu bisa kita lacak ya, di buku-buku sejarah yang ditulis oleh orang Nusantara sendiri, ya, tapi dengan catatan para pelancong Arab, ya, Cina, di Eropa itu ya bolehlah melengkap, tapi bukan jadi rujukan utama karena mereka saat itu penjajah. Ya kan? Sering kutip ya, penjajah itu tujuannya kan memang ingin menghilangkan identitas orang yang dijajah, bahkan memperbudak kita. Ya kan? Bahkan sampai sekarang Belanda itu memperingati hari kelahiran VOC itu dengan riang gembira, menganggap itu adalah hari yang penuh dengan bergelimang dengan keuntungan. Ya kan? Ya karena memang banyak untungnya VOC yang dipakai untuk membangun Belanda. Kalau VOC sebagai aktor penjajah itu mereka rayakan sebagai hari nasional, bagaimana dengan kita? Artinya mereka yang mengaku orang yang civilized itu menganggap penjajahan atas Nusantara itu sebagai sesuatu yang diceritakan ya. Dalam buku sejarah ya harusnya ditulis, dikritik bahwa VOC itu sangat kejam. Ya. Belum lagi masa-masa sebelumnya. Ya kan? Nah,
Yang terakhir, ya, ini adalah refleksi ya kita dan orang tua kita bahwasanya nenek moyang kita, ya, orang Sumatera dan Jawa terutama yang berinteraksi langsung dengan orang Arab, itu mereka adalah orang-orang yang terbuka, mau belajar, ya. Bahkan ya, saya yakin jika tidak ada penjajah yang ya licik kemudian mampu menjajah sebagian wilayah kita, dan itu bisa jadi Islam ya di tangan nenek moyang kita dulu itu bisa menjadi kekuatan besar di dunia, dan dengan kesultanan yang ada di Nusantara. Ya. Tapi ya sejarah memang ya ditakdirkan Allah, ya kita kena tipu ya. Adanya penjajah yang kemudian menipu, berbuat curang untuk memperbudak kita, mengambil harta kita, mengambil ya kan, anak istri dan nenek moyang kita diperbudak, dijual di pasar budak di dunia internasional, ya kan? Sampai kemana-mana kan orang Jawa di awalnya kan diperbudak, dijadikan budak, dijual sebagai tukang kebun mereka. Ada di Amerika itu di Suriname, ada di Afrika Selatan, ada di Eropa. Ya. Keturunan-keturunannya sampai sekarang masih ada. Ya kan? Jadi begitu ketika kita mengkaji sejarah harus ada ibrohnya. Ya kan? Jadi jangan hanya ini ulama, tokoh ini lahir tahun begini, ya, tahun segini, ya kan, di sini. Ya itu boleh disampaikan, tapi yang lebih penting lagi ibrohnya. Ibrohnya kita adalah nenek moyang kita itu adalah identitasnya yang mereka pilih berdasarkan rasionalitas mereka, ya, berdasarkan interaksi mereka dengan para Muslim ya di Arab terutama adalah Islam. Jadi Melayu atau Nusantara itu adalah Islam. Tidak ada yang lain. Artinya itu sebagai sebuah identitas komunal itu adalah Islam. Dengan karakter-karakter yang banyak, yang istimewa. Ya, tadi, open-minded. Ya, kemudian, punya tradisi-tradisi yang juga tinggi. Bayangkan. Ya kan? Saat Eropa itu wanitanya itu ya, ketika di masa penjajahan atau masa eksplorasi, ya, mereka sangat diskriminatif terhadap wanita. Tidak ada wanita diajak menjadi pelaut. Tapi wanita Nusantara, ya, jangan lupa ada Laksamana Kemala Hayati atau Kumala Hayati atau sebagian menyebutnya Malahayati. Itu Laksamana Aceh. Ya. Beliau adalah seorang janda dari Laksamana Kesultanan Aceh yang sudah insya Allah syahid ya, di dalam tugasnya, kemudian menjadi Laksamana yang ditakuti dan mengalahkan pasukan Belanda, Portugis, bahkan namanya mendengung sampai ke kerajaan Inggris. Jan Peterson itu kan mati di tangannya Kemal Hayati. Ini ibroh sejarah ya. Jangan mau ya dikatakan peradaban Barat itu lebih tinggi, lebih mulia, lebih baik. Tidak. Dan justru mereka lebih jelek. Ingin menjadikan kita itu inferior. Kita bangsa Inlander, mental kita diperbudak. Padahal kalau kita kemukakan sejarah orang-orang upah penjajah itu ibroh dari materi kita hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Kita punya kemungkinan nenek moyang kita itu sahabat, punya kemungkinan nenek moyang kita itu tabiin, meskipun belum ditemukan ya, datanya secara pasti. Nah, itu menjadi motivasi kita bahwa Islam kita itu ya Islam yang benar, bukan seperti klaim burgronya Islam kita Islam apa kan. Ya, tinggal diperbaiki saja ya, mana yang sudah dijalankan, yang wajib, yang sunnah, ya, yang belum ditambahin atau lebih ditingkatkan lagi. Ya, demikian Mas Alif. Ya, mungkin tadi katanya ada banyak komen, silakan kalau ada pertanyaan. Itu materi dari saya kembalikan ke moderator.
Eh, Terima kasih Ustaz Ahmad Dariman. Luar biasa ya para pemirsa dan cinta sejarah. Eh, yang sedang dibangun pada kesempatan kali ini adalah bukan hanya romantisme sejarah berdasarkan referensi yang sudah kita pahami tadi, tapi juga ada semangat bahwasanya keislaman kita ini keislaman yang turun temurun dari jalur dan sanad yang sahih, hingga menjadi sebuah motivasi bagi generasi hari ini dan generasi umat Islam di masa depan. Kita memiliki benang sejarah yang masih terhubung dengan orang-orang terbaik di muka bumi, yang boleh jadi nenek moyang kita ada di dalam barisan orang-orang terbaik tersebut, ya, baik dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum maupun dari kalangan tabiin. Nah, pemirsa sekalian yang sudah menyimak kami ucapkan terima kasih yang sudah berpartisipasi. Dipersilahkan jika ada pertanyaan, pemirsa bisa menyampaikan melalui live chat di channel YouTube kami. Ya, kami sampaikan kembali, kita mengangkat tema yang cukup, ya, tanda kutip kontroversial, ya. Tapi ternyata di akhir-akhir tidak kontroversial, ya. Jadi menambah giroh kita. Adakah sahabat atau tabiin dari Nusantara? Ya, silakan jika ada pertanyaan maupun pernyataan bisa langsung diketik, ya, atau dikirim di live chat. Ini kalau dari saya pribadi ini, adakah implikasi, ya, kalau seandainya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, itu implikasi yang besar, ya kan? Karena kita mendapatkan jalur ilmu yang langsung, ya, bukan dari level yang lebih bawah. Artinya ya, itu membantah banyak klaim yang menyebutkan tadi bahwasanya Islam kita itu bukan dari sumber orinya, gitu loh. Karena kita sudah membuktikan dari beberapa sumber referensi di abad 12, 11 itu ada, ya, nenek moyang kita di sana, ya. Dan kemungkinan dengan itu kan kemungkinannya itu ya dibandingkan dengan teori atau karang mengarang yang disampaikan para orientalis, ya. Ya, Gujarat ada yang menyebut dari Islam kita dari Cina, ya kan? Ya, itu kan tambah sulit dicerna siapa, tidak bisa, ya kan? Implikasinya itu besar, ya. Kita punya sejarah adalah sejarah yang sangat dekat dengan nubuah. Ya, sekali lagi identitas Melayu kita itu perlu diperkuat lagi. Melayu itu ya Muslim. Nah, sehingga kesalahan sejarah misalnya ketika proklamasi itu kemudian akhirnya kan kaum nasionalis kan yang berkuasa, nah, kaum Islam kemudian dibagi, ada Nasakom, kan? Ada nasionalis, ada Islam, itu implikasinya sangat besar dalam sejarah. Ya, karena kaum nasionalis ini kan kebanyakan ia termakan, ya, kalau dalam level sejarah ini termakan mudah aja. Ya, kalau kita mau menyebut jasa besar, ya, pahlawan kemerdekaan itu kan para tokoh Islam, ulama, kemudian pangeran, ya, atau bangsawan di masa itu. Bisa namanya berjejer kita sebutkan. Diponegoro, apa Sultan Agung, kemudian apa namanya dari Makassar ada Hasanuddin, ada Ahmad Patimura, ya, banyak sekali. Tapi kenapa kemudian untuk sekedar nama kampus saja kita merujuknya ke masa Hindu, ya kan? Ya, kampus terbesar di Jawa, ya, terbaik kan ada dua, UI sama UGM, kan Gajah Mada. What is the connection itu? Kita, hubungan kita dengan Gajah Mada itu apa, ya kan? Ya bolehlah dibuat nama misalnya museum Gajah, ya kan isinya. Bisa, ya kan isinya. Bisa, tapi kalau kampus itu kan lambang intelektualitas. Ya itu, kalau dirunut ya itu kesalahan sejarah, ya kan? Kesalahan sejarah, nama-nama apa namanya objek-objek vital itu tidak ada yang namanya ulama atau kemudian bangsawan yang mati-matian melawan Belanda, ya kan?
kayak Kumala Hayati itu nggak ada, harusnya kan dipakai sebagai pelabuhan terbesar di Indonesia, itu layak diberi nama Kumala Hayati pelabuhan, atau perlu bandaranya, ya kan? Nah itu untuk memperkenalkan sejarah, dan itu sudah apa ya, secara tidak langsung itu ya namanya kekuasaan kan ingin menghapus sejarah kan, dinul Islam ya, di tanah Jawi, ya kan? Ingin menegakkan syariah itu ya dihapus dengan hal seperti itu. Ya orang kan secara framework berarti yang paling berperan dalam sejarah kita itu adalah orang Hindu, ya. Orang Buddha, Gajah Mada, kemudian apalagi ya masih mending kan ada Undip, nah, itu masih mending. Tapi harusnya yang Diponegoro itu kan yang Jogja, malah Semarang. Kan aneh sejarahnya, Diponegoro orang Jogja, Semarang yang namanya Diponegoro. Nah, itu kan lucu juga. Nah, ini ada satu kisah menarik juga. Ini Soeharto itu sangat percaya Gajah Mada, kemudian ya siapa apalagi Hayam Wuruk, ya, ayam berkokok, itu sejarahnya dengan kita sudah tidak ada hubungan lagi. Ya itu nenek moyang kita, tapi sudah hilang jejaknya. Jejak kita sekarang itu ya jejak Islam. Demikian. Menarik. Jejak kita adalah jejak Islam. Ini ya yang harus diingat oleh kita semuanya, termasuk oleh generasi milenial. Yang ini ada Ustaz, pertanyaan dari generasi milenial, Ustaz. Jadi bagaimana bagi kami generasi milenial ini bisa memahami sejarah versi garis lurus seperti yang dipahami oleh Ustadz Doriman. Sejarah garis lurus ini ada istilah baru dari generasi milenial. Gimana caranya, Ustaz? Ya mungkin perlu ditulis Sohih Sejarah Nusantara. Ya memang di dunia kampus itu ya masih rujukannya itu ya Hudronya, Drewes, ya. Nah itu masih dipakai ya karena jalur ilmunya sama, itu ya itu yang dipelajari, ya, dan inferior kompleks kita kalau meneliti ilmu apapun kalau tidak merujuk orang bule itu serasa tidak mantap begitu loh. Termasuk ilmu membahas sejarah Islam di Nusantara pun kenapa harus merujuk orang asing begitu. Asing setelah Hudronya itu kan tidak tinggal di Indonesia. Kalau Hudronya kan memang tinggal dan dia menjadi apa ya think tanknya Belanda saat itu ya untuk menghancurkan perjuangan jihad ya di Aceh terutama. Ya, kalau tahu itu berarti ya kita menempatkan buku-bukunya Hudronya dalam sejarah itu sebagai buku ya selingan aja begitu loh, bukan sumber utama. Yang penting di situ. Ya kan sudah saya sebutkan lagi kalau dalam topik ini ya tokoh-tokoh Islamnya sudah banyak yang menulis bukan lagi teori ya, tapi prosesnya bagaimana proses Islam Nusantara itu dalam tulisan sejarah yang ditulis oleh orang Nusantara sendiri, ya kan? Orang Islam sendiri, ulama, kemudian ada juga bab Tanah Jawi yang ditulis oleh Sultan Agung yang diperintahkan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ini bukunya banyak di sini, dikutip di sini tentang silsilah, kemudian nasab, kemudian perjuangan Wali Songo. Ini dulunya skripsi tapi menjadi buku yang sangat legendaris ya menurut saya. Karena ini rujukan utamanya dari situ, Bapak Tanah Jawi versi Sultan Agung. Bukan versi Murtadin tadi. Versi Sultan Agung sangat ya apa namanya ya karena yang disuruh menulis itu tim ya ulama dan ahli sejarah saat itu ya jauh lebih berbobot. Ya kan? Jadi kalau yang sejarawan asli, sejarawan murni ya maksudnya yang dikaji dulu itu ya kitab-kitab yang ditulis oleh tokoh kita sendiri ya muslim sendiri, apalagi ulama dan sejarawan kita sendiri, itu dulu yang harus ditancapkan ya kan? Nah kalau kita yang sebagai pembaca dan penikmat sejarah ya kemudian ada beliau juga mengkaji Koprak Ferrara, apa itu ya nanti kita di bab berikutnya. Koprak Ferrara itu intinya adalah notulensi kajian dari Sunan Ampel kalau nggak salah ya, nanti saya cek lagi. Sunan Bonang ya. Sunan Bonang banyak ya. Jadi kalau mau serius mencari banyak itu ada ya, karena buku-buku kita di masa itu ya
referensi kita di bagian besar itu ada di Leiden sama di Vatikan. Nah, kalau kita punya kekuatan politik ya kita uber ke situ ya, Leiden sama Vatikan, upek-upek gitu. Karena manuskrip memang dirampok dibawa ke sana semua. Ada bukunya Wiji Saksono, yang kemudian bukunya siapa namanya Agus Sunyoto ini juga sangat bagus. Apalagi kalau yang sejarah lebih umum ya ini ya kan, dan setelah kemerdekaan. Nah itu beberapa buku rekomendasi ya tidak usah bingung ya, kayak buku ini itu kan memang bukunya bule, tapi mereka tahu apa gitu loh, tidak punya jiwa kita. Ini buku pelengkap aja, bukan sumber utama. Ini bukunya kan memang untuk orang Eropa, mereka nulis untuk kalangan mereka sendiri, untuk studi kita. Tapi ketika diterbitkan di sini, akhirnya bule, ahli sejarah, fakta-fakta sejarah utama berupa referensi-referensi ya di dalam buku-buku di masa itu yang paling dekat dengan sejarah. Ya ada di sini sebagian dirampok tadi di sana di Eropa. Ya, demikian, ya mungkin ada lagi atau sudah?